Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Devi. Kali ini Kak Devi akan membahas latihan soal untuk materi menentukan volume benda putar dengan metode cakram. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan volume benda pejal yang terbentuk apabila daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3, X sama dengan 3, dan Y sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu X. Oke, ini dia grafiknya. Kak Devi yakin teman-teman sudah belajar cara membuat grafik ya. Daerah R kemudian kita iris seperti yang diarsir biru. Daerah irisan itu terhadap sumbu X itu memiliki ukuran delta X. Kemudian terhadap sumbu Y ukurannya adalah X pangkat 3. Nah, apabila daerah yang kita iris tadi diputar mengelilingi sumbu X, maka tampak sampingnya akan seperti ini. Tentunya dengan ukuran delta X dari samping, dari tampak sampingnya. Kemudian apabila dilihat dari tampak depan akan seperti ini. Nah, kita lihat tampak depannya itu adalah bentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Sehingga apabila kita bayangkan daerah yang kita iris tadi diputar mengelilingi sumbu X, maka akan berbentuk sebuah bangun ruang atau benda pejal yang mirip dengan tabung, tetapi alas dan tutupnya memiliki ukuran yang berbeda, sehingga untuk menentukan volume dari daerah yang kita iris tadi dapat kita gunakan volume tabung, tetapi yang kita hasilkan bukan volumenya secara tepat, nilai volume secara tepat, tapi masih taksirannya, sehingga kita bisa tahu delta V itu mendekati atau kita taksirkan itu PR kuadrat T, di mana R-nya di sini adalah X pangkat 3 dan T-nya adalah delta X. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah menaksir, kita akan melakukan pengintegralan untuk menemukan volume daerah R secara keseluruhan apabila daerah R diputar mengelilingi sumbu X tentunya ya. Sehingga integralnya adalah integral dari Pi X pangkat 3 dikuadratkan dx untuk batasnya 0 sampai 3. Selanjutnya kita melakukan pengintegralan ya, seperti biasa, sehingga dihasilkan volumenya adalah Pi dikali dalam kurung 1/7 dikali 3 pangkat 7 dikurang 0 pangkat 7 yang hasilnya adalah 2187/7 dikali Pi. Nah, berdasarkan soal tadi, kita bisa simpulkan bahwa metode cakram itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah kalian harus menggambar grafik, kemudian mengiris daerah yang dimaksud soal, kemudian yang kedua adalah menghampiri, dan yang ketiga adalah mengintegralkan, dan kalian akan menemukan volume dari suatu daerah yang diputar terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Dan kalian perlu ingat, metode cakram dapat digunakan apabila suatu daerah yang diputar terhadap suatu sumbu, baik itu sumbu X maupun sumbu Y, akan berbentuk suatu benda pejal yang mirip dengan cakram. Oke, soal nomor 2, tentukan volume benda pejal yang terbentuk apabila daerah R dibatasi oleh X sama dengan 2 akar Y, Y sama dengan 4, dan X sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini perbedaannya dengan soal nomor 1 tadi, hanya beda sumbu yang dikelilingi ya. Kalau tadi sumbu yang dikelilingi adalah sumbu X, kalau sekarang diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, langkah pertama tentunya kita akan membuat grafik dan mengiris daerah R, kemudian kita akan menghampiri, kemudian yang ketiga kita akan mengintegralkan. Di sana sudah jelas ya, batasnya dari 0 sampai 4. Kemudian R-nya adalah 2 akar Y dan T-nya adalah delta Y. Selanjutnya kita akan mencari volumenya dengan mengintegralkan. Oke. Kak Devi serahkan untuk kalian mencari volumenya. Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Oke, soal nomor 3, tentukan volume benda pejal yang terbentuk dengan memutar mengelilingi sumbu X, daerah yang dibatasi oleh X dikurang 2Y sama dengan 0, dan parabola Y kuadrat sama dengan 4X. Langkah pertama, kita akan menggambar grafiknya. Langkah kedua, kita
akan menentukan batasan ya, batasan daerah yang terbentuk terhadap sumbu X. Nah, pertama kita akan tulis ulang dulu fungsinya, kemudian kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan 2 akar X, begitupun dengan fungsi dari garisnya. Selanjutnya kita akan menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X ya. Koordinat yang pertama, titik potongnya jelas berada di koordinat 0,0. Sekarang kita akan menentukan koordinat titik potong yang kedua, khususnya koordinat terhadap sumbu X. Dengan cara kita akan menggunakan dua fungsi tadi, di mana kedua fungsi itu jika digambarkan secara geometris, grafik-grafiknya membatasi suatu daerah, dan daerah itulah yang dimaksud dari soal ini. Oke, caranya kalian pasti masih ingat ya, masih zaman SMA dulu udah diajarin cara mencari titik potong dua buah grafik. Kita langsung saja 2 akar X sama dengan X per 2, kemudian kita kuadratkan kedua ruas, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, dan kita faktorkan, maka akan menghasilkan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 16. Sehingga kita tahu batas-batas daerah yang dimaksud soal ini adalah 0 sampai dengan 16. Sehingga nanti pada saat pengintegralan kita tahu batas integralnya dari 0 sampai 16. Oke, setelah menemukan batas-batas daerah yang dimaksud soal ini, maka kita tahu batas integralnya adalah dari 0 sampai 16. Nah, tugas kita yang kedua, seperti yang disampaikan sebelumnya, adalah menghampiri ya. Nah, sebelum itu Kak Devi mau memperjelas dulu daerah yang dimaksud soal ini tuh yang mana. Pertama kita lihat daerah yang dibatasi parabola itu adalah daerah yang diarsir biru, dan daerah yang dibatasi oleh garis X sama dengan 2Y sama dengan 0 itu adalah yang diarsir orange. Jadi daerah yang dimaksud soal ini adalah daerah yang diarsir biru yang masih terlihat sama kalian sekarang. Jadi kita bisa simpulkan daerah yang dimaksud adalah luas daerahnya itu sama dengan luas daerah biru dikurang luas daerah yang warna orange. Jadi hampirannya kita bisa tulis seperti ini. Oke, selanjutnya setelah menghampiri kita akan mengintegralkan. Nah, pengintegralannya tentunya kalian sudah bisa ya. Kak Devi yakin kalian sudah bisa, jadi Kak Devi serahkan kepada kalian. Oke, that's all guys. Thank you for watching. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar bisa membantu mereka. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.